Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di studio podcast One Day One Innovation Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Dan kali ini telah hadir bersama kita seorang inovator yang sangat luar biasa, yaitu Ayu Fitria dari Poltekkes Palembang dengan inovasinya Flextilor. Nah, sahabat inovasi pasti penasaran nih, apa itu Flextilor? Baik, kita sapa, ini dia Ayu Fitria. Iya, selamat datang Ayu. Bu. Iya, oke. Baik Ayu, ini inovasinya luar biasa ya, Flextilor nih. Mungkin sahabat inovasi di rumah sangat penasaran, apa sih Ayu Flextilor itu dan apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini yuk? Ya. Baik Ibu, terima kasih. Untuk latar belakang dari penciptaan inovasi Flextilor itu adalah tentang penyakit yang sering diderita oleh remaja putri, yaitu adalah anemia. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, itu prevalensi anemia pada remaja sebesar 32%, yang mana itu termasuk masih tinggi dan masih harus perlu ditanggulangi. Selain itu juga ini dilatar belakangi dengan kebiasaan makan dari remaja putri tersebut, yaitu biasanya remaja putri ini jarang sarapan pagi dan suka makan cemilan yang kurang zat gizi, Bu. Iya. Sehingga dari kami itu termuncullah untuk menciptakan suatu makanan yang bisa dimakan untuk sarapan dan untuk menjadi cemilan yang sehat gitu, Bu. Dan muncullah inovasi Flextilor itu, flex tepung hati ayam dan daun kelor. Iya, berarti Flextilor itu sendiri ada singkatannya ya, tilor, berarti tepung hati ayam dan juga tepung daun kelor ya. Ini penasaran nih mengapa dipilih daun kelor sama hati ayam nih yuk. Iya. Baik, untuk pemilihan hati ayam sendiri sebagaimana diketahui ya Ibu, hati ayam ini merupakan salah satu sumber zat besi gitu, sumber pangan yang tinggi akan zat besi, dan daun kelor sendiri itu merupakan salah satu tumbuhan khas Indonesia ya Bu ya. Dan banyak sekali ditemukan di Indonesia, mungkin lebih mudah ditemukan juga. Jadi selain untuk mencegah anemia, Flextilor juga bisa untuk sebagai salah satu alternatif untuk pembudidayaan dari daun kelor gitu. Iya, oke, baik Ayu. Ini pasti ya sahabat inovasi di rumah penasaran nih bagaimana sih proses inovasinya yuk. Bisa dijelaskan yuk? Iya. Kalau untuk proses inovasi sendiri itu pertama kami pastinya melakukan survei awal Ibu untuk makanan yang sering dikonsumsi sama remaja Ibu, yaitu didapatkanlah sereal atau flex sebesar 62,8%. Responden itu mengkonsumsi sereal sebagai makanan sarapan dan selingan. Jadi terpilihlah produk flex. Kemudian kami mencari itu tadi makanan yang tinggi akan zat besi, yaitu dapatlah hati ayam, dan penambahan daun kelor ini untuk sebagai alternatif untuk pembudidayaan daun kelor. Iya, baik. Akhirnya terbentuklah suatu produk inovasi baru ya, yaitu Flextilor ya Yu ya. Oke, untuk kandungan gizinya sendiri nih Yu, kan pasti di pasaran sudah ada nih sereal atau flex itu kan udah banyak nih ya dijual. Apa sih yang membedakan antara produk yang Ayu bikin ini sama yang di pasaran Yu? Iya. Oke Bu, untuk perbedaan kandungan gizinya itu pastinya terdapat pada kandungan zat besi yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang ada di pasaran ya Bu. Kalau misalnya yang kami lihat, mungkin di pasaran itu hanya sebesar 1 atau 2 gram zat besinya. Nah kalau di Flextilor sendiri itu untuk
satu takaran saji itu mencapai 3 gram atau Iya. sampai 3, sekian untuk 4 gram gitu. Ya, mungkin gini yuk, sahabat inovasi rumah pengen tahu nih apa sih, bagaimana sih produk yang sudah dikemas flex tilornya yuk, boleh ditunjukkan kepada sahabat inovasi di rumah. Baik Ibu, nah ini adalah produk yang sudah kami buat, yaitu flex tilor dan sudah dikemas juga. Mungkin akan dijelaskan lagi Bu ya. Boleh, iya. Di kemasan ini ada tabel, sudah dijelaskan tabel nilai gizinya. Dalam satu takaran saji itu sebesar 30 gram, di mana produk komersil juga biasanya 30 gram gitu Bu. Nah di sini zat besinya 4,03 mikrogram. Oke, itu untuk cara penyajian itu langsung diseduh ya. Ya, untuk penyajiannya itu bisa ditambahkan dengan susu cair seperti ya mengkonsumsi sereal pada umumnya. Seperti biasa ya. Oke. Untuk uji organoleptiknya sendiri nih yuk, apakah sudah ada panelis nih yang sudah uji coba baik itu rasa maupun kesukaan seperti itu? Untuk dari uji organoleptik sendiri itu sudah dilakukan dan didapatkan hasil panelis cukup menyukainya Ibu, karena untuk rasa hati ayamnya udah tidak terasa, untuk rasa pahitnya juga sudah tidak, dan panelis juga menyukainya karena rasanya juga cukup manis Ibu. Jadi kayak udah seperti sereal pada umumnya gitu. Iya, baik, luar biasa nih ya. Ada produk inovasi baru yaitu Flakes yang memang sangat dibutuhkan ya untuk para remaja saat ini ya, khususnya ya, karena memang membutuhkan asupan gizi yang tinggi ya Yu ya. Iya, baik. Dan juga ini simple ya, bisa untuk dibawa ke sekolah ataupun ke kantor ya untuk sarapan pagi seperti itu ya Yu ya. Baik. Kalau sahabat inovasi di rumah nih Yu, ingin pesen nih, mau kemana nih? Iya. Mungkin kalau untuk pemesanan kami masih dalam tahap perencanaan ya Ibu ya, jadi belum untuk komersil, tapi kemungkinan nanti akan kami mungkin infokan di Instagram atau di bagaimana nanti. Baik yuk. Sahabat inovasi di rumah pasti penasaran nih untuk harganya yuk. Apakah cukup menjangkau ataukah lebih tinggi dari pasaran yuk? Iya. Kalau untuk harga sendiri dari perhitungan kami itu untuk kemasannya bahkan Bu ya, yang lebih minimalis itu kami lebih murah gitu Bu, lebih sedikit murah dibandingkan produk komersil karena kemasannya juga cuma untuk satu takaran saji. Iya, oke, untuk satu takaran saji ya. Mungkin untuk bisa juga dibuat satu box tuh isi 10 takaran saji seperti itu ya. Iya, baik. Ini luar biasa loh Yu, dan nanti kita tunggu ya untuk komersilnya, karena sahabat inovasi di rumah pasti tidak sabar nih untuk menunggu produk barunya dari Poltekkes Palembang. Dan bisa komen ya di YouTube kami di podcast One Day One Innovation. Oke, nih terakhir nih Yu ya. Harapan kedepannya Yu, mau dibawa kemana nih inovasi ini? Ya. Harapan kedepannya mungkin lebih diajak menjadi industri yang lebih besar ya Bu ya. Jadi untuk kebersamaan dari kami juga, saya dan rekan gitu ya Bu. Iya, karena ini ada timnya ya. Iya. Siapa lagi nih timnya Yu? Ini timnya saya bersama Dia Esti Bu. Iya, oke. Baik, ada 2 inovator di sini ya. Iya. Baik Ayu, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi, ucapan terima kasih, silakan Yu. Untuk ucapan terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Herman Deru, kepada Bapak Muhammad Taswin sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang, dan kepada Ibu Susiani sebagai Kepala Jurusan Jurusan Gizi, dan kepada Bapak Muzakar sebagai Kepala Prodi D3 Gizi. Dan serta saya ucapkan juga kepada Ibu Yuli Hartati sebagai pembimbing utama kami dan rekan saya yaitu Dia Esti yang telah berjuang bersama untuk membuat inovasi ini. Baik, luar biasa sekali ini Yu. Terima kasih ya atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah Yu. Dan kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya dari Poltekkes Palembang ya. Oke. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast kami di One Day One Innovation. Kami tunggu juga like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S, yakni setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya.
Salam inovasi.